Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Untuk kali pertama setelah 24 tahun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pyongyang, Korea Utara pada Selasa 18 Juni. Kedatangan Putin ini pun bahkan disambut langsung oleh pemimpin tertinggi Korea Utara yang juga sekutunya Kim Jong-un di bandara. Selain disambut dengan pelukan hangat, Putin juga disediakan karpet merah yang membentang dari pesawat menuju mobil. Putin dan Kim Jong-un pun kemudian berada dalam satu mobil menuju Wisma Negara, tempat pemimpin Rusia itu menginap. Sambutan terhadap Putin tak cukup sampai di situ saja. Keesokan harinya, Putin disambut dengan spanduk selamat datang hingga sorakan massa di alun-alun ibu kota. Dalam kunjungan ini, Putin didampingi oleh sejumlah elit Rusia, seperti Menteri Pertahanan Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, kemudian Kepala Badan Antariksa Rusia dan Perkereta-apian. Putin dalam keterangannya menyatakan kerjasama antara Rusia dan Korea didasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kepentingan. Lebih lanjut dikatakan Putin bahwa Moskow mendukung niat Pyongyang untuk melindungi keamanan dan kedaulatannya dari kemungkinan agresi Barat. Menurut Putin, Korut menganggap Amerika Serikat dan sekutunya bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет... Kemesraan Rusia dan Korea Utara yang ditunjukkan dengan kedatangan Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang membuat NATO merasa was-was. Sinyal kewaspadaan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg dalam keterangannya pada Selasa 18 Juni. Stoltenberg mengatakan perjalanan Putin ke Korea Utara ini harus diwaspadai karena hal tersebut menunjukkan betapa ia tergantung dengan para pemimpin otoriter. Dalam hal ini, Stoltenberg menyebut Korea Utara, Iran, dan Cina. Ia khawatir ada potensi dukungan yang diberikan Rusia ke Korea Utara terhadap program nuklir mereka. Terlebih, Korut dalam beberapa waktu kerap melakukan uji coba rudal balistik. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Kuleba pun mendesak agar komunitas internasional melawan kemesraan Putin dengan Kim dengan meningkatkan pasokan senjata ke Kiev. Terkait kunjungan Putin ke Korea Utara, para pengamat memperkirakan bahwa Pyongyang berusaha untuk meningkatkan program nuklir, misil, satelit, dan kapal selam bertenaga nuklirnya dengan menjalin kerjasama teknologi militer canggih dengan Rusia. Menurut laporan dari Institute for National Security Strategy yang berbasis di Seoul, kondisi kekurangan sumber daya yang kronis di Korea Utara diprediksi bakal mendorong Pyongyang untuk membahas kerjasama di bidang seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan sebagai imbalan atas penyediaan pasokan militer kepada Rusia. Prediksi ini diperkuat dengan beberapa tajuk berita yang dirilis oleh media yang dikuasai oleh pemerintah Korea Utara.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungan penuh terhadap Rusia dalam konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Kim Jong-un dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Pyongyang pada Rabu 19 Juni. Kim menyatakan Korut ingin memperkuat komunikasi strategis dengan Rusia. Pasalnya, situasi di dunia saat ini menjadi rumit dan berubah dengan cepat. Korut menganggap operasi militer Rusia di Ukraina sebagai aksi melindungi kedaulatan, kepentingan keamanan, dan integritas wilayah. Sementara itu, melansir dari kantor berita Korut, Korean Central News Agency atau KCNA, kunjungan Putin ke Korut dimaksudkan untuk membahas kemitraan kedua negara, terutama di bidang ekonomi, keamanan, politik internasional, hingga kerjasama militer. Ajudan Presiden Rusia, Yuri Ushakov, mengatakan salah satu dokumen yang akan ditandatangani Putin dan Kim yakni perjanjian baru soal kemitraan strategis komprehensif Korut Rusia. Perjanjian baru ini untuk menggantikan sejumlah perjanjian lama antara Moskow dan Pyongyang. Tak sampai di situ, selama pertemuan empat mata digelar, kedua pemimpin ini dikabarkan membahas pembentukan dua dunia multipolar berdasarkan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Meski pertemuan antara Kim Jong-un dan Vladimir Putin mendapat banyak pertentangan, namun hal tersebut tak membuat pemimpin Korut mundur. 조선민주주의국 정부는 세계 전략적 안정과 균형을 유지하는 데서 강력한 러시아 연방이 맡고 있는 중요한 사명과 역할에 대해서 평가하며 자기 주권과 안전, 이익, 영토 안정을 수호하기 위하여 우크라이나에서 이 특수군사 작전을 수행하고 있는 러시아 정부와 군대와 인민의 투쟁에 전적인 지지와 굳은 연대성을 표시합니다. 정세는 계속 복잡단안하고 시시각각으로 변하고 있습니다. 근데 우리는 어떤 앞으로 복잡단안한 국제정세 속에서도 러시아 지도부와 러시아와의 전략적 소통을 더욱 강화하고 긴밀히 하면서 러시아의 모든 정책들을 변함없이 무조건적으로 지지할 것임을 다시 한번 이 자리를 빌어서 확인합니다. 조선민주주의국 정부는 Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.